semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Siva Maulida, dan teman saya, Faris Fajar Fahruraji. Di sini kami akan membahas materi tentang kontrak bisnis ekspor. Langsung aja kita masuk ke materinya. Apa sih sebenarnya kontrak bisnis ekspor itu? Menurut dokumen dari Kamar Dagang dan Industri Internasional atau ICC, kontrak bisnis ekspor adalah kesepakatan tertulis antara eksportir dan importir. Kesepakatan ini berisi persyaratan perdagangan yang disetujui bersama. Pada intinya, kedua belah pihak mengaitkan diri untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Coba kalian perhatikan ilustrasi ini. Ilustrasi ini menggambarkan eksportir dan importir sedang berjabat tangan, yang menandakan adanya kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi, jika salah satu pihak melanggar kontrak, akan ada sanksi dan ganti rugi. Ini adalah konsekuensi yang harus kalian pertimbangkan sebelum menandatangani kontrak tersebut. Yujono Dirjosisworo menambahkan, kontrak ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum. Tanpa kontrak yang jelas, bisnis Anda rentan terhadap risiko yang tidak terduga. Dengan adanya kontrak yang jelas dan komprehensif, dapat melindungi bisnis dari potensi kerugian dan memastikan bahwa transaksi ekspor berjalan lancar dan sukses. Kewajiban eksportir dan importir. Dalam kontrak, eksportir dan importir punya kewajiban masing-masing. Eksportir wajib 1. Menyediakan barang sesuai kontrak. Ini adalah kewajiban yang paling mendasar dari seorang eksportir. Barang yang disediakan harus sesuai dengan deskripsi, spesifikasi, kualitas, dan kuantitas yang telah disepakati dalam kontrak. 2. Membantu pembeli mendapatkan lisensi ekspor. Eksportir wajib membantu importir dalam proses mendapatkan lisensi ekspor yang diperlukan, misalnya dengan menyediakan dokumen yang dibutuhkan atau memberikan informasi yang relevan. Yang ketiga, menanggung risiko kerusakan barang sampai diserahkan. Eksportir bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman sampai barang tersebut diserahkan kepada importir di tempat yang telah disepakati sesuai dengan Incoterms yang digunakan. 4. Memberitahu pembeli tentang pengiriman barang. Informasi ini memungkinkan importir untuk mempersiapkan penerimaan barang dan mengurus proses impor di negara tujuan. Sementara importir wajib 1. Membayar harga sesuai kontrak. Importir wajib membayar harga barang sesuai dengan jumlah mata uang dan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam kontrak. 2. Mengurus lisensi impor. Importir bertanggung jawab untuk mendapatkan semua lisensi impor yang diperlukan dari pemerintahnya untuk mengimpor barang dari negara lain. 3. Mengambil barang setelah sampai. Setelah barang tiba di negara tujuan, importir wajib mengambil barang tersebut dari pelabuhan atau bandara dan membawanya ke gudang mereka. 4. Menanggung risiko kerusakan setelah barang diterima. Setelah barang diterima oleh importir, risiko kerusakan atau kehilangan barang beralih ke importir. Amir MS menekankan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban bisa berakibat fatal. Jadi, pastikan Anda memahami dan menjalankan kewajiban Anda dengan baik. Tahapan kontrak bisnis. Menurut Iswi Haryani dan R. Servianto,
Pembuatan kontrak bisnis ekspor terdiri dari 5 tahapan penting. Mari kita lihat diagram alur ini untuk memahami setiap tahapan. 1. Tahap pertama adalah promosi. Di sini eksportir berupaya untuk memperkenalkan produknya ke pasar internasional. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti pameran dagang internasional adalah cara efektif untuk bertemu langsung dengan calon pembeli dari berbagai negara. 2. Memiliki website yang profesional dan informatif sangat penting. Website harus menampilkan informasi lengkap mengenai perusahaan produk, sertifikasi, dan kontak yang dapat dihubungi. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial dan teknik pemasaran digital lainnya untuk menjangkau audiens ini yang lebih luas. Tahap selanjutnya adalah permintaan harga. Di sini importir akan menghubungi eksportir untuk menanyakan harga dan spesifikasi produk yang lebih detail. Importir biasanya akan menanyakan hal-hal seperti harga per unit, kuantitas minimum pesanan, spesifikasi teknis, opsi pengiriman, dan jangka waktu pengiriman. Eksportir harus merespon permintaan harga dengan cepat dan profesional. Semakin cepat memberikan informasi yang dibutuhkan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pesanan. Tahap ketiga ini adalah penawaran harga. Nah, di sini eksportir memberikan penawaran harga yang detail dan komprehensif kepada importir. Penawaran harga harus mencakup elemen-elemen seperti deskripsi produk, harga, Incoterms, kuantitas minimum pesanan, jangka waktu penawaran, ketentuan pembayaran, estimasi waktu pengiriman. 4. Jika importir setuju dengan penawaran harga yang diberikan, tahap selanjutnya adalah pemesanan. Di sini importir mengajukan pesanan resmi kepada eksportir. Pesanan biasanya diajukan dalam bentuk purchase order atau PO. Eksportir harus mengkonfirmasi pesanan tersebut secara tertulis untuk memastikan bahwa semua detail sudah benar dan disepakati. Tahap terakhir adalah pembuatan kontrak di sini. Eksportir menyusun kontrak formal berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Sangat disarankan untuk melibatkan ahli hukum dalam penyusunan kontrak untuk memastikan bahwa semua klausul sesuai dengan hukum yang berlaku dan melindungi kepentingan. Bahasan selanjutnya adalah ketentuan minimum dalam kontrak. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan sebuah contoh kontrak dagang kecap yang akan diekspor ke Cina. Sebuah kontrak yang solid dan efektif harus memuat ketentuan minimum yang jelas dan terperinci. Ketentuan ini menjadi pondasi yang memastikan hak dan kewajiban setiap pihak terlindungi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada identitas penjual dan pembeli. Ini meliputi nama lengkap atau alamat perusahaan, alamat domisili atau alamat kantor yang jelas dan terkini, serta informasi kontak seperti nomor telepon dan alamat email yang aktif. Kejelasan identitas ini penting untuk memastikan tidak adanya keraguan mengenali siapa yang bertanggung jawab dalam kontrak ini. Yang kedua, pernyataan kesepakatan. Kontrak harus secara eksplisit menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju dan terkait dengan semua ketentuan yang tercantum di dalamnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Yang ketiga, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam kontrak ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Idealnya itu digunakan bahasa Inggris atau bahasa yang dipahami baik dengan keduanya. 4. Harga dan cara pembayaran. Rincian mengenai harga harus dinyatakan dengan jelas, termaksud uang yang digunakan. Selain itu, kontrak harus menjelaskan cara pembayarannya yang disepakati, misalnya melalui transfer bank, letter of credit, atau metode pembayaran lainnya. Yang kelima, deskripsi barang. Deskripsi barang yang diperoleh harus sangat spesifik dan detail. Sertakan spesifikasi teknik, kualitas, kuantitas, dan informasi relevan lainnya. 6. Cara pengepakan, di mana barang akan dikemas dan dilindungi selama pengiriman juga harus diatur dalam kontrak. Yang ketujuh, masa berlaku kontrak. Kontrak harus memiliki tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhir yang jelas. Kontrak ini biasanya berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, 8. Arbitrase internasional. Arbitrase internasional adalah mekanisme yang umum digunakan karena netral dan mengikat. Klausul ini harus menyebutkan lembaga arbitrase yang dipilih dan tempat arbitrase yang akan dilakukan. Selain ketentuan minimum tersebut, ada beberapa kesepakatan klausul penting lainnya yang perlu dipertimbangkan, seperti force majeure. Klausul force majeure melindungi kedua belah pihak jika terjadi kejadian di luar kendali manusia yang dapat menghalangi pelaksanaan kontrak, seperti bencana alam, perang, dan lain-lain. Setelah memahami ketentuan minimum dan klausul penting dalam kontrak ekspor, mari kita bahas beberapa tips tambahan yang akan membuat kontrak bisnis semakin kuat dan melindungi kepentingannya. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Pastikan setiap kata dan kalimat dalam kontrak memiliki makna yang jelas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Hindari penggunaan istilah teknis atau jargon industri yang mungkin tidak dipahami oleh pihak lain. Selanjutnya, konsultasikan dengan ahli hukum atau konsultan ekspor. Meski memiliki pemahaman dasar tentang kontrak, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan ekspor yang berpengalaman. Dan yang terakhir, pastikan detail kecil. Jangan pernah meremehkan pentingnya detail kecil dalam kontrak. Bahkan kesalahan kecil atau informasi yang terlewat dapat menyebabkan masalah besar di kemudian hari. Periksa kembali semua informasi dalam kontrak, termasuk nama, alamat, tanggal, angka, dan deskripsi barang. Pastikan bahwa semua lampiran dan dokumen pendukung yang relevan disertakan dalam kontrak. Ingatlah, kontrak yang baik adalah investasi untuk berbisnis. Jangan ragu untuk mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan kontrak yang berkualitas. Kontrak yang kuat akan memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan, dan membantu membangun hubungan bisnis yang sukses dengan mitra bisnis internasional. Dengan mengikuti tips ini, dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis ekspor. Itulah tadi materi yang kita kupas tuntas tentang kontrak bisnis ekspor. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian lebih percaya diri dalam berbisnis di pasar global. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.